Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Rini Handayani, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, mata kuliah Komunikasi Pemasaran Digital Terpadu dengan dosen pengampu Ibu Juni Alfia Kusjuri PhD. Ini saya akan memaparkan tentang digital labor menurut Christian Fuchs. Christian Fuchs adalah seorang ahli komunikasi sosial dan teori kritis digital asal Austria. Lahir tahun 1976. Ia merupakan profesor media system dan media organization di Paderborn University dan sebelumnya menjabat profesor sosial media di University of Westminster di London tahun 2013 sampai 2022. Dalam tulisannya What is Digital World pada tahun 2013 membedakan antara proses distribusi pengalaman manusia via media digital dan aspek produksi nilai kapitalisasi. Dari aktivitas itu juga merujuk teori Mark menjelaskan bahwa pengguna media sosial secara tidak sadar menciptakan nilai ekonomi melalui interaksi mereka meski tidak dibayar, sementara perusahaan besar seperti Facebook mengambil keuntungan dari eksploitasi tersebut. Fuchs menyusun teori sistematis tentang bagaimana perusahaan ICT memanfaatkan tenaga kerja digital, mulai dari proses produksi perangkat keras seperti di Foxconn hingga pekerjaan tidak berbayar di media sosial. Ia melakukan studi kasus global untuk mengilustrasikan bagaimana kapitalisme memanfaatkan tenaga kerja digital di berbagai domain. Segala bentuk kerja yang dilakukan di platform digital, di mana pengguna tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen nilai. Dalam perusahaan digital, pengguna berkontribusi dalam menciptakan nilai melalui aktivitas mereka, seperti interaksi di media sosial, penyebaran konten, serta pengumpulan dan analisis. Fuchs juga menekankan bahwa aktivitas ini seringkali tidak terlihat jelas sebagai kerja, padahal kontribusi pengguna sangat penting bagi strategi bisnis dan model pemasaran perusahaan. Berikut adalah video tentang konsep digital labor. RPA on their automation journey, but they're quickly learning that benefits are limited and scaling their bots is easier said than done. Task-based automation solves some problems, but not all of them. Many RPA users are advancing to intelligent automation of end-to-end processes, or what we call digital labor. Digital labor enables organizations to create digital knowledge workers. The concept isn't about more software, it's about less human labor in non-core areas of business. With digital labor, companies can reduce costs significantly, and the fast track to hyperautomation and scaling are virtually limitless. ChoiceWorks is a software-as-a-service company that provides digital labor. We built our entire platform based on belief that digital labor is the ultimate game changer and the path to true hyperautomation. We apply this concept of digital labor and digital knowledge workers to two key IT areas, RPA bot management and IT endpoint support. Why? Many organizations consider them non-core and they're extremely labor-intensive, which causes pain points like high costs and low productivity. ChoiceWorks facilitates digital labor through our first-of-its-kind digital labor cloud, which utilizes our unique support bot and advanced AI reasoning technology to remediate issues while emulating human thinking. Bots can be managed entirely through digital labor, and endpoint issues can be resolved before they become IT support tickets. ChoiceWorks solutions are changing the way IT work gets done. Achieve the benefits of end-to-end process automation. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. Dan ini video yang menggambarkan para mantan karyawan perusahaan teknologi besar seperti Google, Facebook, Twitter menjelaskan bagaimana pengguna dimanipulasi untuk terus
berinteraksi dengan platform. Makna digital labor pada video berdurasi pendek ini menjelaskan interaksi pengguna dianggap sebagai bahan bakar utama algoritma dan model bisnis, bahwa pengguna bukan sekedar konsumen, tetapi produsen nilai, yaitu lewat klik, like, share, dan waktu tonton. Around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Fake news spreads 6 times faster than true news. We're being bombarded with rumors. If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is checkmate on humanity. Bagaimana peran penggunanya? Pengguna tidak hanya bertindak sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen nilai dalam ekosistem digital, melalui interaksi penciptaan konten dan berbagai pengalaman secara online. Aktivitas mereka seperti memberikan likes atau membagikan konten menjadi aset penting bagi perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran dan memahami perilaku konsumen. Contoh praktik digital labor terlihat dalam program Clash of Champions oleh Ruang Guru yang menggabungkan pendidikan dan hiburan edutainment melalui kompetisi akademik. Program ini efektif menarik minat generasi Z yang menyukai konten interaktif. Selain meningkatkan motivasi belajar, ini juga menjadi strategi pemasaran digital yang berhasil karena pengguna ikut menyebarkan konten dan meningkatkan visibilitas mereka. Melalui pendekatan seperti AD, Attention, Interest, Desire, dan Action, perusahaan seperti Ruang Guru dapat memanfaatkan peran aktif pengguna untuk memperluas jangkauan, membangun komunitas, dan memperkuat citra merek secara digital. Video Clash of Champions, di mana bentuk praktik dari digital labor. Champions, are you ready? Let the game begin. Dari berbagai hal yang sudah kami sampaikan, dari konsep, pengguna, praktik, lalu kami mengambil kesimpulan bahwa hal ini menghasilkan pandangan kritis yang mana pengguna harus diberi kompensasi atau kontribusi mereka. Di satu sisi, pengguna memberikan nilai yang signifikan kepada perusahaan melalui data dan konten yang mereka hasilkan, sehingga ada legitimasi untuk memberikan kompensasi dalam bentuk insentif atau bagi hasil. Di sisi lain, banyak perusahaan mungkin berargumen bahwa pengguna relawan untuk berbagi dan berkreasi demi kepentingan mereka sendiri. Meskipun banyak platform digital memperoleh keuntungan besar dari data yang dikumpulkan, adanya ketidakadilan dalam distribusi nilai menjadi perhatian utama, sehingga ada dorongan untuk menciptakan model bisnis yang lebih adil dan transparan, di mana pengguna yang berkontribusi secara signifikan dapat diakui dan diberi kompensasi yang layak atas
atas kontribusi mereka dalam ekosistem digital. Demikian penjelasan tentang digital labor menurut Christian Fuchs. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai